Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia, kembali berjumpa dengan Ustadz pada kesempatan ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema berempati itu mudah, menghormati itu indah. Ananda yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan materi pelajaran, mari kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Yang ketiga, menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, empati terhadap sesama. Itulah KD yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita pertama ini, silakan Ananda baca, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 8. Yang kedua, menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi Quran Surah An-Nisa ayat 8. Yang ketiga, menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari An-Nisa ayat 8. Yang keempat, menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi An-Nisa ayat 8. Yang ketujuh, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surah Baqarah 83 dan hadis yang terkait. Yang keenam, menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Al-Baqarah 83 dan hadis terkait. Yang ketujuh, menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Baqarah 83 dan hadis terkait. Kedelapan, menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Baqarah 83 dan hadis terkait. Mudah-mudahan tujuan ini bisa kita wujudkan walaupun dalam pembelajaran yang sifatnya hanya tidak tatap muka, tetapi hanya satu arah saja. Mudah-mudahan ini bisa kita capai. Ananda yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan, mari kita lihat itu apa itu berempati. Mari berempati. Empati itu apa? Keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian pengetahuan kita tentang orang itu kita jadikan peta bagaimana cara kita bersikap kepadanya. Kalau orang dalam keadaan berduka, bersedih, kita menunjukkan simpati, merasakan apa yang dia rasakan, kemudian berusaha membesarkan hatinya. Itu namanya empati. Silakan diulang-ulang bacaannya supaya lebih paham tentang empati ini. Ini dalil Quran surat keempat ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Ini salah satu dalil tentang bersimpati. Silakan nanti Ananda hafal ayatnya supaya bertambah perbendaharaan hafalan ayatnya di kepala. Jadi melalui ayat ini dia tunjukkan rasa empati. Ini berbicara tentang pembagian harta warisan. Kalau seandainya ada anak yatim, ya, tolong jangan diabaikan, berikanlah sebagian. Kalau ada orang miskin, bantu, ya, kasih. Kalau ada orang miskin, dibantu, ya. Dan yang paling penting dari itu semua, pemberian itu ya diikuti dengan ucapan dan perkataan yang baik. Memberi jangan dengan perkataan yang buruk yang menyakiti hati dan perasaannya. Jadi ini rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ananda yang berbahagia, bagaimana caranya menimbulkan sikap empati? Pertama, ini dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita asah perasaan kita. Kita asah perasaan kita sehingga bisa kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jangan perasaan kita saja yang kita tonjolkan dan mengabaikan perasaan orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Tempatkan diri kita sekali-kali ya pada posisi orang lain. Kemudian menjadi orang lain yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu diantaranya Ananda. Kemudian ini dalil lagi, dalil Quran surah keempat ayat 8. Bukan, ini bukan apa? Ini hadis ya. Ini hadis yang ini ayat yang tadi. Ini hadis yang berkaitan dengan empati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minun lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, akhrajahu al Bukhari. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Jadi umat Islam itu adalah satu kesatuan. Ketika orang lain merasakan kesedihan, maka dia juga ikut merasakan kepedihan itu. Jika ada saudaranya merasakan kegembiraan, dia juga ikut merasa gembira. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan sebaliknya, susah melihat orang senang, senang melihat orang lain susah. Ini yang perlu kita biasakan. Ananda yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, Ustaz harapkan, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Dua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Ini ada dua gambar. Mana kira-kiranya gambar yang menunjukkan rasa simpati? Apakah ini ada teman berkelahi, senang hatinya mau melihat siapa yang paling kuat, bahkan difoto kemudian disebarkan di media sosial. Ini banyak yang berkembang sekarang seperti ini. Ini apakah termasuk empati ini? Atau ini ada orang berkelahi, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melerainya supaya perkelahian itu tidak dilanjutkan. Ini dua gambar yang bisa memberikan nasihat kepada kita untuk berlaku simpati dalam kehidupan sehari-hari. Anda yang berbahagia, itulah tentang empati. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, bisa kepada ustadznya atau lewat link YouTube ini bisa juga ditanyakan. Materi kedua kita lanjutkan.